Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi serta jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. Hendaklah kalian melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil serta petunjuk dari Allah, tarju thawaballah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafa iqaballah, dan hendaklah kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil serta petunjuk dari Allah, takhafa iqaballah, dalam rangka takut akan azab Allah. Dan sungguh ketakwaan inilah adalah sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat kelak. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekalah kalian yang akan mengantarkan kalian ke tujuan perjalanan kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya di antara penyakit hati yang paling berbahaya dari penyakit hati yang lain adalah kesombongan. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis atau para pelaku dosa, akan tetapi juga menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit sombong ini sangatlah berbahaya karena dapat mendatangkan keburukan yang lain bagi para pelakunya. Dalam sebuah hadis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu taala berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Maka salah seorang sahabat bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada seorang pemuda yang menyukai pakaian yang indah serta menyukai sandal yang indah. Apakah ini termasuk kesombongan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wal kibru batarul haq wa ghamtun nas,
Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dari hadis ini kita dapati bahasanya penyakit sombong dapat menghalangi seorang masuk ke dalam surga, meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar zarrah. Dan makna zarrah disebutkan oleh para ulama adalah sebuah partikel kecil seperti debu yang tampak tatkala cahaya matahari pagi menyinari jendela-jendela. Makna zarrah ini menunjukkan bahasanya zarrah itu adalah hal yang sangat kecil. Namun ketika kesombongan itu sebesar zarrah, maka itu cukup memasukkan seorang ke dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jika sekiranya kesombongan sekecil zarrah bisa menghalangi seorang masuk ke dalam surga, maka bagaimana jika kesombongan itu dalam hati seorang sebesar batu, sebesar gunung, atau bahkan dadanya dipenuhi dengan kesombongan? Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kesombongan, beliau SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jika seorang mendapati dalam dirinya sifat senang dan suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahasanya itu bukti besar bahwa hatinya telah terjangkiti kesombongan. Maka hendaknya dia waspada, maka hendaknya dia menghindari sifat tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang anjuran rendah hati dan larangan berbangga diri. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khatiban. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amarani, Innallaha auha ilayya an tawadda'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, sesungguhnya Allah merintahkan kepadaku agar kalian bersikap tawaddu, bersikap rendah diri, bersikap rendah hati, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis ini menggambarkan bahwasanya tawadhu adalah seorang tidak merasa besar atau hebat di hadapan orang lain, melainkan dia senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Dalam sebuah hadis yang mengatakan larangan merendahkan orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah muslim yang bersaudara dengan muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhulu wa la yahqiruhu. Maka tidak boleh seorang muslim saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menghina. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Maka seorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sama muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi SAW berkata, menunjuk ke hati dia bahasanya ketakwaan itu adalah di sini. Ketakwaan adanya di sini, ketakwaan adalah di sini. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya takwa itu letaknya di hati. Para ulama menjelaskan tentang tafsir hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar jangan merendahkan dan meremehkan orang lain, karena tolak ukur kedudukan seorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketakwaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, penafsiran yang lain tentang larangan merendahkan orang lain dan letak takwa itu adanya di hati adalah isyarat bahwasanya jika seorang suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka menjatuhkan orang lain,
maka isi dada orang tersebut ketakwaannya bermasalah. Karena bagaimana mungkin seorang dikatakan bertakwa akan tetapi masih merendahkan orang lain? Sesungguhnya orang yang suka merendahkan orang lain, dirinya telah terjangkiti penyakit kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala firman mengingatkan orang-orang yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Alladzi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Kelak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah, api yang dinyalakan Allah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati-hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri neraka, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya api neraka itu membakar sampai ke hati-hati manusia. Alasannya adalah karena tidaklah seorang suka mengumpat, seorang suka mencela, melainkan ada penyakit di dalam hatinya. Maka ini adalah pertanda yang sangat kuat bahwasanya di dalam hati seorang tersebut ada kesombongan, dan kemudian Allah bakar kesombongan tersebut dengan api neraka. Wal iyadzubillah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasannya di antara sifat orang-orang munafik adalah suka mencibir, suka mencela, suka merendahkan orang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat, orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayashkharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, maka Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat ini turun tatkala ada sebagian besar sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, namun dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa mereka adalah orang-orang yang riya. Kemudian tatkala para sahabat bersedekah dengan jumlah yang sedikit, maka orang-orang munafik itu mengatakan bahwa sedekah mereka tidak diperlukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena hanya sedikit. Demikianlah orang-orang munafik yang pekerjaannya hanya mencela amalan-amalan orang lain. Maka hendaknya seorang berhati-hati, jangan sampai dia memiliki sifat-sifat orang munafik yang kerjaannya menghina dan merendahkan orang lain. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Jika seorang menemukan di dalam dirinya sifat yang suka merendahkan orang lain, yang suka menghina orang lain, maka ketahuilah bahwasanya hatinya telah terjangkiti kesombongan. Dan berhati-hatilah, karena kesombongan adalah sifat iblis, dan neraka jahanam adalah tempat-tempat orang yang sombong. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan pada mereka, kepada orang-orang yang sombong, masukilah pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yahsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan pada hari kiamat, amthala dzarri fi suwarir rijal, seperti semut kecil namun bermuka manusia. Yaghsyahumudz dzullu min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Maka tatkala seorang di dunia merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat, ujub dengan apa yang dia lakukan, maka kelak di akhirat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hinakan dia dengan mengecilkan tubuhnya sebagai balasan akibat apa yang dia lakukan di dunia, yaitu kesombongan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong, suka merendahkan orang lain, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terima kasih. Istaqimu wa'tadilu wa tarassu fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan safnya. Istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.